Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khanti paramang tapo titikha nibbanang paramang wadanti buddha. Nahi pabbajito parupaghati samano hoti parang wihetayanto. Sabba passa akaranang kusala supasampada. Sacipta pariyo dapanang etang buddhana sasanang. Anupawado anupaghato patimokkhe ca sangwaro. Mattanyuta ca bhattasming pantanca sayana sanam. Adhicite ca ayogo etang buddhana sasananti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ketahanan, ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang petapa, bukan seorang samana. Tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Tak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Ini adalah ajaran para Buddha. Owada Patimokkha Gatha. Yang luhur para samanera, yang sama-sama kita hormati Bapak Kodo Eko selaku Pembimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, para Romo Ramani Pandita yang juga selaku pemimpin puja, ibu-ibu Wandani, saudara-saudari, adik-adik dari Patria, Ketua Yayasan Sata Bojangga Bapak Irwan, dan juga Ketua Karakasaba Wihara Geraha Buddha Manggala Ibu Sanli, serta Bapak Ibu saudara semua, adik-adik yang turut hadir, yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya terimalah salam di dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha, selamat sore, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sore hari ini kita berkumpul dalam satu suasana kebajikan. Tidak hanya melakukan puja bakti secara rutin di Wihara Geraha Buddha Manggala, tetapi pada kesempatan sore hari ini kita semua memperingati salah satu dari 4
hari besar dalam agama Buddha, yaitu memperingati Hari Raya Magha Puja. Yang mana Hari Raya Magha Puja ini sebagai salah satu hari penting yang terdapat dalam masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa Magha Puja hanya terjadi satu kali selama masa kehidupan Samak Sambuddha. Dan di setiap zaman Samak Sambuddha setidaknya terjadi satu kali peristiwa Magha Puja. Di zaman Samak Sambuddha Gotama dihadiri 1250 orang biku arahat. Di zaman Samak Sambuddha yang sebelumnya juga ada peristiwa yang diperingati sebagai Hari Raya Magha Puja. Hanya yang hadir jumlah biku arahatnya berbeda, tidak 1250, bisa lebih banyak. Dan nanti di masa Samak Sambuddha yang akan datang, atau yang kita kenal sebagai Samak Sambuddha Meteya, Samak Sambuddha Maitreya, pun juga akan ada peristiwa Magha Puja. Jadi di setiap zaman, di setiap masa Samak Sambuddha pasti terjadi satu kali peristiwa Magha Puja. Ada beberapa ciri istimewa dalam peristiwa Magha Puja tersebut. Yang pertama, telah berkumpulnya sebanyak 1250 orang biku arahat Kinasawa. Mereka tidak hanya arahat tetapi juga memiliki 6 calabinya, memiliki kemampuan batin adi duniawi. Kemudian mereka semua, para bante, para biku arahat ini ditahbiskan secara langsung oleh Samak Sambuddha Gotama dengan ehi biku upasampada. Karena tidak semua biku di zaman Sang Buddha ditahbiskan secara langsung. Ya, para biku di masa-masa awal ditahbiskan secara langsung oleh Sang Buddha. Selanjutnya, para biku sepuh, para biku tera diperkenankan untuk menerima mereka yang ingin menjadi biku. Kemudian para biku ini berkumpul tanpa diundang terlebih dahulu oleh Sang Buddha. Dan pada kesempatan itu, pada hari purnama di bulan Magha, Sang Buddha membabarkan Owada yang kita kenal sampai saat ini dengan istilah Owada Patimokkha, yang berisi 3 bait atau 3 syair. 3 syair tadi saya telah kutip, telah saya ulang di awal sebelum pesan dhamma ini. Dan dari 3 bait Owada Patimokkha sampai sekarang kita mengenal inti ajaran Buddha, yaitu bait kedua yang dimulai dari Sabba Papasa Akaranang dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Magha Puja ini penting dan sangat-sangat bermakna. Oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita memperingati tanpa lelah, tanpa bosan setiap tahunnya. Dan di momen Magha Puja ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengingat inti ajaran Sang Buddha, yaitu satu bait yang ada di dalam Owada Patimokkha. Sabba Papasa Akaranang, artinya tidak berbuat segala keburukan. Kusala Supasampada, mengembangkan kebajikan. Sacita Pariyo Dapanang, menyucikan pikiran sendiri. Etang Buddhana Sasanang, ini adalah ajaran para Buddha.
Dari bait yang pendek ini terkandung makna yang begitu mendalam. Meskipun singkat, tetapi kita bisa memaknai kalimat demi kalimat yang apabila kita renungkan, sesungguhnya dari ajaran Sang Buddha yang sangat luas, yang sangat banyak, dikatakan ada 84.000 pokok dhamma. Ya, ketika disarikan akan mengarah kepada 3 poin. Yang pertama, tidak berbuat jahat. Yang kedua, banyak melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, mensucikan batin atau mensucikan pikiran. Pada kesempatan sore hari ini, ya saya akan mengulas kembali dan juga membahas perihal ya, inti ajaran Sang Buddha ini. Ya, tentu harapannya bagi yang sudah mendengar menjadi segar di dalam ingatan, bagi yang belum pernah mendengar ya tentu bisa mendapat ya satu pengetahuan dhamma yang baru. Dan tentu harapannya tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu, tetapi kita juga bertekad untuk mempraktekkan dharma ajaran Sang Buddha ini. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak berbuat segala keburukan, atau secara mudahnya dengan kata lain, tidak berbuat jahat. Ya, barangkali Bapak Ibu Saudara semua di sini setuju kalau seyogyanya, sebaiknya kita ini dalam menjalani kehidupan tidak berbuat jahat. Setuju atau tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Oh, Bante, sesekali bolehlah berbuat jahat kalau tidak ketahuan. Ya, semoga tidak berpikir demikian. Sang Buddha menyarankan, mengajarkan, menganjurkan tidak berbuat segala keburukan, tidak berbuat segala kejahatan. Artinya kalau ada kata segala, semua, tidak berbuat jahat dari kejahatan yang berat, yang besar, pun juga tidak berbuat kejahatan yang kecil. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang membuat seseorang bisa punya tekad yang kuat untuk tidak berbuat jahat? Apa kira-kira? Kenapa orang menjadi berhenti berbuat jahat? Kenapa orang jadi tidak lagi punya selera, tidak lagi punya kemauan, keinginan untuk berbuat jahat? Apakah cukup hanya dengan ditakut-takuti dengan hukuman, dengan ganjaran hukuman? Cukup atau tidak cukup? Misalnya kalau orang mencuri, nanti ada hukuman kurungan penjara sekian tahun, kena pasal pencurian. Kalau orang menganiaya atau orang menyakiti orang lain, akan dihukum, dituntut dengan pasal penganiayaan. Atau bahkan kalau orang sampai menghilangkan nyawa orang lain, dituntut dengan pasal pembunuhan. Ada pembunuhan yang tidak terencana, ada pasal pembunuhan berencana yang hukumannya lebih berat. Apakah cukup dengan ditakut-takuti, diberitahu bahwa orang yang melakukan kejahatan ini akan ada ganjaran, akan ada hukuman? Cukup atau tidak cukup kira-kira? Ya, rasanya tidak cukup. Karena pada kenyataannya kita hidup, Bante, tidak semua orang yang berbuat jahat dapat hukuman. Dia yang berbuat jahat adem ayem, aman-aman, jadi bolehlah sesekali berbuat jahat. Apalagi berbuat jahatnya ramai-ramai. Wah, aman. Wah, ya kalau sudah punya pikiran begitu, hati-hati. Nanti bisa jadi kita menjadi pelaku kejahatan. Kalau hanya mengandalkan hukuman atau ganjaran dari luar. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi berhenti berbuat jahat, kita menjadi berpikir sekian kali untuk berbuat jahat,
Sesungguhnya apabila kita sudah punya pengetahuan atau pemahaman, atau bisa kita sebut juga sebagai punya kebijaksanaan. Apa ciri orang bijaksana? Orang bijaksana ini mengetahui secara menyeluruh. Apa yang diketahui? Ya, mengetahui baik buruknya, mengetahui manfaat dan kerugiannya, mengetahui untung dan ruginya bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, orang bijaksana atau orang yang sudah mengenal, mengerti, memahami ajaran Sang Buddha, ada banyak pokok dhamma dalam ajaran Sang Buddha. Ya, salah satunya ada hukum sebab akibat, ada hukum karma. Apa bunyi hukum karma, Bapak Ibu Saudara? Seperti halnya benih yang ditanam, demikianlah buah yang akan kita petik. Pelaku kebaikan seperti halnya dia menanam benih kebaikan, akan memetik buah kebahagiaan. Pelaku kejahatan ya, seperti halnya dia menanam benih keburukan, dia akan memetik buah penderitaan. Dan ini berlaku kepada siapapun, dimanapun. Hukum karma, hukum sebab akibat, atau orang masyarakat kadang mengenal sebagai hukum tabur tuai. Artinya kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, demikian pula keburukan yang kita lakukan akan juga kembali kepada kita sebagai pelaku. Apabila seseorang sudah punya kebijaksanaan ini, sudah punya pengetahuan dharma ini, dan sudah punya keyakinan terhadap pesan atau poin dharma ini, sesungguhnya rasa-rasanya dia akan mulai berpikir sekian kali untuk berbuat jahat. Dia akan berpikir sekian kali untuk melakukan perbuatan buruk, baik diketahui orang lain ataupun juga saat tidak diketahui oleh orang lain. Secara terang-terangan pun dia berpikir sekian kali, secara sembunyi-sembunyi pun dia ada pemikiran perenungan penahanan diri. Ya, secara singkatnya, orang kalau sudah punya keyakinan terhadap hukum karma akan mengurangi porsi atau kesempatan atau ya, jumlah dia melakukan kejahatan. Kenapa? Dia berpikir kejahatan yang dia lakukan nanti akan kembali kepada diri sendiri. Tidak bisa si A yang berbuat jahat lantas nanti si B yang menerima akibatnya. Kalau orang sudah punya keyakinan begitu, orang akan mikir. Seperti gampangnya kita berpikir kalau kita tidak makan, nanti siang atau sore kita akan lapar. Kalau pagi ini saya makan sambal gitu, makanan yang pedas, terlalu pedas, nanti siang ya saya bisa kena masalah pencernaan, diare. Jadi ada sebab, ada akibat. Dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan ada dampak, akan ada akibat. Yang dampaknya itu yang merasakan diri sendiri, bukan orang lain. Dan orang bijaksana di sini, Bapak Ibu Saudara, dia akan merenungkan, akan melihat manfaat untuk diri sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang ingin menderita. Kita semua di sini, saya termasuk Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kalau boleh jujur ingin bahagia, tidak ingin menderita. Kalau kita tidak ingin menderita dan kita ingin bahagia, lantas malah banyak berbuat jahat, yang kita tahu kalau berbuat jahat itu mengakibatkan penderitaan untuk kita, tentu orang demikian bukan orang pandai, ya, tetapi orang yang kurang pandai. Kalau nyatanya ingin bahagia, tidak ingin menderita, tapi dalam keseharian yang dilakukan, yang dikumpulkan adalah sebab-sebab yang mengarah pada penderitaan, berarti orang itu belum bijaksana, orang itu belum pandai, atau belum punya keyakinan yang mantap terhadap hukum karma, hukum sebab akibat.
Apabila seseorang melakukan kejahatan, yang rugi sesungguhnya diri sendiri, walaupun seolah-olah yang rugi orang lain. Tetapi kalau kita yakin terhadap hukum karma, yang rugi tidak lain tidak bukan adalah diri sendiri. Ya, saya punya pengalaman buruk ya terhadap satu masa, satu momen. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mengalami. Dulu ketika saya SD, masih SD, saya lupa apakah kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Ya, saya bersekolah di sekolah negeri di Bekasi. Ada salah satu di antara teman sekelas punya kebiasaan tidak baik. Apa kebiasaan tidak baiknya? Biasa anak-anak sekolah suka dikasih PR dari guru. Gak tahu anak-anak sekarang masih dapat PR nggak ya? Kasih PR, kita dapat LKS, lembar kerja siswa. Kadang kalau pelajaran apa dikasih PR, diminta dikumpulkan besok atau nanti sesuai hari pelajaran itu. Nah, biasa saya kerjakan PR di rumah. Zaman dulu ngerjakan PR itu murni hasil pemikiran otak sendiri. Belum ada AI, belum ada ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Ya, zaman sekarang kalau ada PR, apalagi anak-anak sudah ngerti gadget, mungkin dia akan tanya AI. Zaman dulu ngerjakan PR harus mikir sendiri, harus buka lagi lembar kerja siswa LKS-nya. Mengerjakan sendiri. Nah, saya punya teman ini punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Biasa di pagi hari, ya ketika saya datang sekolah belum bel, ya misalnya belnya jam 7, saya datang setengah 7, udah datang. Ya, gitu. Nama KTP-nya Arya, gitu dia panggilnya. Ya, mana LKS lu? Gua mau nyontek. mau gua contek, mau saya contek. Ya, berat hati sebenarnya. Saya ngerjakan sendiri, mikir sendiri, tidak main dulu, ngerjakan PR dulu. Kok ini enak sekali? Ya, ingin mencontek, ingin copy paste. Dan kalau orang copy paste, kalau saya kerjakannya benar, dapat nilai bagus, dia yang nyontek pun akan dapat nilai yang bagus. Ya, sebenarnya saya tidak rela, tidak nyaman. Tapi kalau tidak diberikan, dia mengancam. Lu kalau nggak kasih contekan ke gue, nanti lu gue smackdown. Ya di Bekasi, Jakarta kan bahasanya gitu, lu gue gitu. Smackdown, zaman dulu ada tayangan Smackdown. Walaupun sudah ditayangkannya tengah malam, tapi kadang anak-anak nahan ngantuk, sengaja begadang untuk bisa lihat tayangan Smackdown yang walaupun itu sudah disetting sedemikian rupa supaya logikanya anak-anak tidak nonton, disetelnya tengah malam, tapi nyatanya ya banyak yang nonton. Smackdown itu ada beberapa teknik, ada dibanting, ada dicekek dan sebagainya. Dan kebetulan ya secara postur tubuh ya saya dulu ya beginilah, kurus begitu, kecil-kecil. Sementara dia badannya besar, gempal, besar, lebih tinggi, lebih besar dia. Saya bayangkan kalau saya di Smackdown repot juga. Walaupun mungkin ya tenaganya anak-anak, tapi perbedaan postur itu, kelas bulu sama kelas berat dibanting ya lumayan juga. Jadi apa? Ya sudahlah, daripada urusannya panjang, kasih contekan. Walaupun tidak ikhlas, tidak rela. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi sekian bulan begitu. Saya juga sudah lupa berapa lama persis kejadiannya, tapi sempat ada momen-momen masa-masa seperti itu, di mana saya suka dimintai contekan yang akhirnya memberi secara terpaksa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia secara psikologis itu mudah mengingat
kejadian-kejadian buruk, ya, lebih cenderung mudah mengingat pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di masa lampau, atau ada istilahnya trauma begitu ya. Walaupun barangkali kejadian itu sudah lama, tapi sampai sekarang ingatan itu masih segar. Kalau ibaratnya kita buka arsip, buka galeri di HP, masih gampang menemukan, masih segar. Walaupun ya sudah memaafkan, ya sudahlah, sudah berlalu, sudah lewat, sudah tidak ada gunanya juga membenci atau marah, tetapi ingatan itu masih ada. Jadi apa Bapak Ibu Saudara yang bisa kita maknai, yang ingin saya sampaikan adalah kalau seseorang berbuat buruk kepada orang lain, walaupun menurut kita keburukan itu kecil, sepele, misalnya kan kadang ngomong ceplos-ceplos lah apa, bagi kita ringan lah, tapi bagi orang lain sebagai yang terdampak, bisa jadi bagi orang tersebut dampaknya besar, dampaknya cukup signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus perundungan atau bullying begitu, tidak jarang dalam kasus terburuk orang yang dibully, orang yang dirundung, orang yang diganggu sampai bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Bagi orang yang merundung, wah sepele aja, lu mah lemah, tidak kuat mental, begitu bagi orang yang melakukan. Tapi bagi yang terdampak bisa jadi itu sangat-sangat gawat, apalagi kalau dia tidak punya teman atau orang untuk bercerita, untuk meluapkan, menyampaikan permasalahan yang dia alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak berbuat jahat, tidak melakukan segala keburukan yang Sang Buddha ajarkan, sesungguhnya ini sangat-sangat dalam, sangat-sangat bagus, sangat-sangat bermakna. Kita mencegah diri ini melakukan keburukan bagi orang lain, yang orang lain yang mengalami, kita sebagai pelaku mungkin kita sudah lupa, orang yang terdampak 5, 10, 20 tahun, 30 tahun mungkin belum bisa lupa gitu. Jadi sangat besar, sangat berdampak sekali manfaat dari kita menahan diri untuk tidak berbuat jahat. Secara bahasa umum kita bisa mengungkapkan seperti ini. Kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, maka seyogianya saya atau kita juga jangan berlaku buruk kepada orang lain, karena tadi orang ingin bahagia, orang tidak ingin menderita, termasuk saya pun tidak ingin menderita, saya ingin bahagia. Kalau ada orang lain berbuat buruk kepada saya akan merasa tidak nyaman. Demikian pula seyogianya, seharusnya saya tidak berbuat buruk kepada orang lain. Seperti halnya saya tidak menyukai, tidak mengharapkan orang lain berbuat buruk kepada saya. Seandainya kita semua manusia punya cara berpikir seperti ini, ya, alangkah damai, alangkah amannya dunia ini. Ya, tetapi meskipun tidak semua orang punya prinsip hidup seperti itu, tidak semua orang menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai pegangan, tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara yang hadir di Dhammasala ini punya prinsip hidup demikian. Tidak berbuat segala keburukan. Saya tidak suka orang lain berbuat buruk kepada saya pun tidak akan berbuat buruk kepada orang lain. Lanjut kepada poin yang kedua, Bapak Ibu. Kusala Supasampada. Mengembangkan kebajikan atau banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di dalam kehidupan ini kita meyakini kehidupan ini bukan hanya yang pertama, pun juga masih memungkinkan ada kehidupan selanjutnya. Selama seseorang masih dikuasai oleh pengotor batin, loba, dosa, moha, belum bisa mencabut pengotor batin, belum bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian, utamanya kesucian arahat, maka masih ada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Orang masih akan terlahir kembali.
Orang terlahir kembali bergantung kepada karma atau bergantung kepada perbuatan-perbuatan yang dia kumpulkan semasa hidup. Dikatakan di dalam Cula Kamma Wibangga Sutta salah satunya, apabila seseorang selama di dalam kehidupan ini banyak melakukan keburukan-keburukan, maka setelah hancurnya tubuh jasmani memungkinkan untuk lahir di alam rendah, di alam menderita. Kalaupun setelah meninggal tidak lahir di alam menderita, lahir kembali sebagai manusia, maka akan lahir dengan kondisi-kondisi kurang beruntung. Misalnya kalau dia banyak menyakiti, banyak menganiaya, akan lahir kembali misalnya kondisi tubuhnya kurang lengkap atau sakit-sakitan. Apabila orang lain dalam kehidupan sebelumnya banyak menghilangkan nyawa orang lain, di kehidupan selanjutnya kalau lahir sebagai manusia berusia pendek. Atau kalau seseorang di kehidupan sebelumnya banyak melakukan kejahatan, mencuri, mengambil barang milik orang lain, merampas milik orang lain, di kehidupan selanjutnya kalau terlahir sebagai manusia menjadi orang yang susah, orang yang sulit, ya, orang yang kekurangan, serba kekurangan. Nah, itu di dalam Maha atau Cula Kamma Wibangga Sutta. Sebaliknya, apabila seseorang selama hidup di dunia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, berdana, menjalankan sila, bermeditasi, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, setelah hancurnya tubuh jasmani, dia memungkinkan untuk terlahir di alam yang lebih tinggi, di alam dewa, di alam bahagia. Atau kalaupun dia tidak terlahir di alam dewa, dia terlahir di alam manusia, dia akan terlahir sebagai manusia dengan kondisi-kondisi yang menguntungkan, kondisi-kondisi yang baik. Kalau dia banyak merawat orang lain, tidak menyakiti orang lain, akan lahir dengan kondisi tubuh jasmani lengkap dan sehat, bugar secara fisik, tidak ada penyakit bawaan. Apabila dia sering merawat kehidupan, merawat mereka yang sakit, memanjangkan umur mereka, tidak mengambil nyawa orang lain, makhluk lain, dia akan lahir sebagai manusia berumur panjang. Apabila dia di kehidupan sebelumnya banyak memberi, banyak berbagi, kalaupun dia lahir kembali sebagai manusia, dia akan lahir sebagai manusia yang berkecukupan atau bahkan berkelimpahan dengan segala bentuk macam kesejahteraan. Ya, ini juga berkaitan dengan keyakinan terhadap hukum karma, hukum sebab akibat. Jadi kalau kita berpikir kehidupan ini masih berlanjut, kita masih butuh timbunan kebajikan dari masa lampau untuk masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu, ya, di kehidupan mendatang ya, penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti suatu saat kita akan meninggal dunia. Dan sebelum kematian itu datang, ya, banyak-banyaklah kita mengumpulkan atau melakukan perbuatan baik. Yang kebaikan-kebaikan itu akan menjadi bekal untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan kebaikan tentu ada istilah yaitu punya atau kebajikan-kebajikan atau kusala, keterampilan. Ada kusala kamma, ada juga istilah kusala cita. Apa itu kusala kamma? Artinya orang yang terampil, orang yang pandai melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang mana perbuatan-perbuatan baik ini akan mengarahkan pada kebahagiaan, keuntungan bagi diri sendiri. Kusala cita artinya seseorang terampil, orang itu pandai dalam memunculkan pikiran-pikiran yang baik di dalam batinnya, cita ataupun ceta sika. Jadi orang yang terampil, orang yang pandai, dia akan banyak atau dia akan condong kepada kebaikan-kebaikan. Dia akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sementara orang yang tidak pandai, karena ketidaktahuannya,
karena kebodohan batinnya, atau dia tidak mau tahu, dia tidak mau mencari tahu, menganggap yang buruk sebagai yang baik, menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan, menganggap yang tidak kekal sebagai kekal, menganggap yang tidak indah sebagai indah, menganggap yang tidak ada diri sebagai ada diri. Sehingga apa? Kebolak-balik. Yang harusnya dilakukan dia tidak lakukan, yang dia harusnya tidak lakukan malah dilakukan. Orang yang punya kepandaian, orang yang punya kusala, kepintaran, memilih atau melakukan atau memunculkan kebaikan-kebaikan, maka kehidupannya ini akan lebih sejahtera, lebih baik, lebih tenang daripada mereka yang condong kepada keburukan. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini suatu saat akan berbuah manis. Kita tidak perlu memikirkan, oh saya hari ini berbuat baik, kapan ya kebaikan ini akan berbuah. Kita tidak akan ingat, sulit, apalagi setiap hari dari bangun pagi sampai sebelum tidur kita banyak sekali melakukan kegiatan atau aktivitas. Mau kita catat pun kadang pegal nyatatnya. Ya, walaupun ada beberapa orang yang cukup konsisten menulis journaling. Hari ini ngapain aja, pikirannya apa yang muncul, suasana hatinya bagaimana, mungkin ada keburukan apa yang dia lakukan, yang dia bertekad supaya tidak diulangi, mungkin kebaikan apa yang berhasil dia lakukan di hari ini. Tapi umumnya orang jarang mencatat. Sehingga apa? Dalam berbuat baik kita tidak usah memikirkan kapan kebaikan ini akan berbuah. Jangan sampai kita menjadi umat Buddha tetapi masih ragu-ragu terhadap kebenaran dari guru agung atau guru kita sendiri. Kadang di satu masa akan muncul pemikiran seperti ini. Bapak, Ibu, Romo, Ramani, Bante, Samanera, rasa-rasanya selama ini saya sudah banyak berbuat baik. Saya sudah banyak membantu wihara, berdana kepada wihara. Wihara ada renovasi, saya berdana. Wihara ada kegiatan apa, saya berdana. Rasa-rasanya saya sudah sering kasih makan bante-bante Samanera. Kayak kasih makan dalam arti berdana makan begitu. Setiap hari ketika ada Samanera, ada Bante, ada Tiselani, ketika sempat saya udah namakan. Tapi kok hidup saya kayaknya banyak penderitaannya ya? Apa jangan-jangan ajaran Sang Buddha ini bohong ya? Katanya berbuat baik hasilnya kebahagiaan. Katanya berbuat baik hasilnya kesejahteraan. Kok ini yang saya alami malah begini-begini saja ya, malah cenderung banyak menderitanya daripada bahagianya. Nah, apakah pernah Bapak Ibu Saudara berada di kondisi atau momen seperti itu? Atau paling tidak kita ketemu dengan orang yang mengeluh seperti itu? Bapak Ibu Saudara, keraguan terhadap Dharma ajaran Sang Buddha seyogyanya kita berusaha hilangkan. Memang mereka yang sudah 100% yakin terhadap Dharma ajaran Sang Buddha hanyalah mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sebelum mencapai tingkat kesucian Sotapanna masih memungkinkan orang untuk ragu-ragu, untuk tidak yakin terhadap Dharma ajaran Sang Buddha. Tapi walaupun misalnya kita merasa diri ini belum menjadi Sotapanna, tapi berusahalah untuk sedikit demi sedikit menghilangkan keraguan-raguan terhadap Dharma ajaran beliau. Barangkali dengan menghilangkan keraguan terhadap ajaran beliau akan memudahkan kita, akan mendorong kita, akan mendukung kita menjadi muncul keteguhan di dalam Buddha Sasana, di dalam Dharma ajaran Sang Buddha. Yang keraguan ini ketika muncul, kita harus kenali dan harus kita atasi. Dengan apa? Dengan memunculkan sadar, atau ya dengan memunculkan keyakinan.
Keyakinan terhadap apa? Terhadap dharma ajaran Sang Buddha yang sudah Sang Buddha babarkan, yang ada pada Tipitaka, yang ada pada kitab suci Tipitaka. Dan juga kita berusaha sering-sering, ya, banyak-banyak mendengarkan dharma sejati, dharma ajaran Sang Buddha yang benar, yang sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Nah, nanti lama-kelamaan akan muncul keteguhan, ya, keyakinan yang kokoh terhadap dharma ajaran Sang Buddha. Ketika sudah yakin, sudah teguh, sudah kokoh terhadap dharma ajaran Sang Buddha, maka tidak lagi muncul keraguan-raguan terhadap ajaran beliau. Dan di setiap momen, saat suka ataupun duka, saat untung ataupun rugi, kita tidak akan goyah berbuat kebajikan. Ada satu kisah yang terkenal, satu perumah tangga di zaman Sang Buddha bernama Anathapindika. Anathapindika dikenal sebagai saudagar kaya raya yang menyokong sangga, menyokong Sang Buddha. Anathapindika setiap hari berdana makan kepada Sang Buddha dan para siswa yang jumlahnya tidak sedikit. Biku di zaman Sang Buddha bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi bisa 100, kadang 200, kadang 500 di satu tempat. Dan Anathapindika rutin berdana menyokong beliau, menyokong Sang Buddha dan para siswa. Satu ketika para dewa tingkat rendah yang tinggal di rumah Anathapindika merasa tidak nyaman, merasa terganggu karena Sang Buddha dan para siswa sering datang ke rumah untuk menerima dana makan. Nah, ketika Sang Buddha dan para siswa datang ke rumah, ya, para dewa yang tinggal di rumah beliau, di rumah Anathapindika merasa repot, harus turun. Ya, kalau Sang Buddha datang, para siswa datang, harus turun dulu menghormat. Ya, seperti kalau di wihara biasa sebagai bentuk penghormatan, saat biku sangga masuk, ya, para umat bersikap anjali. Jadi para dewa yang tinggal di rumah Anathapindika merasa repot kalau Anathapindika berdana kepada Sang Buddha dan para siswa, mereka para dewa harus turun. Aduh, repot turun, harus anjali barangkali, repot. Dan muncul pikiran buruk. Apa? Mungkin kalau Anathapindika tidak kaya raya, dia akan berhenti berdana, dan kita tidak repot lagi, turun naik, pegel. Nah, niat buruk dari para dewa itu kemudian mereka melakukan satu upaya, ya, dengan kekuatan mereka mendatangkan banjir bandang, menghanyutkan harta benda yang disimpan oleh Anathapindika. Hebatnya katakanlah Anathapindika itu, kalau kita Dharma Yatra, Bapak Ibu barangkali udah ada yang pernah ke India, ke rumahnya Anathapindika. Satu tempat diyakini sebagai tempat menyimpan hartanya, ya, karena Anathapindika dikenal sebagai bankir begitu, banker. Nah, itu hartanya dihanyutkan oleh banjir. Sehingga apa? Sehingga Anathapindika jatuh miskin. Hartanya lenyap, ludes, terbawa banjir. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang tadinya para dewa ini berpikir kalau Anathapindika jatuh miskin dia akan berhenti berdana, nyatanya tidak. Meskipun dia sudah jatuh miskin atau hartanya tidak sebanyak dulu, karena Anathapindika ini adalah seorang Sotapanna, sudah teguh tegak, sudah kokoh kepada ajaran Sang Buddha, ya dia tetap berdana. Walaupun mungkin kalau dulu, ini misalnya kita berandai-andai zaman sekarang, mungkin kalau pas kaya raya sejahtera dia bisa dananya ayam goreng, pizza begitu ya, yang biasa orang menganggap itu sebagai punya nilai tertentu, makanan-makanan restoran yang enak, yang mahal. Ketika jatuh miskin dia hanya berdana nasi, bubur nasi.
Meskipun sudah jatuh miskin, tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena sudah punya keyakinan terhadap dharma ajaran Sang Buddha. Ya, ini selingan sedikit. Lagi momen keliling Maga Puja. Wah, saya sudah keliling dari Karimun, Ambaradata, Udara Tanah, terus ke Tanjung Pinang, terus ke CMU, wah ke sini, wah rasanya sudah 5 kali. Ya, jadi batuk-batuk sedikit, protes tenggorokannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali ke kisah Anathapindika. Jadi yang tadinya makhluk-makhluk itu berpikir kalau Anathapindika jatuh miskin dia akan berhenti berbuat baik, nyatanya tidak, karena dia sudah kokoh di dalam keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Akhirnya apa? Ya sama saja. Ya, para biku tetap datang, Sang Buddha tetap datang, para dewanya tetap capek, tetap repot, naik turun, dan mengetahui hal itu Anathapindika mengusir ya para dewa, para makhluk yang tinggal di rumahnya, yang menyebabkan ya banjir bandang tersebut. Akhirnya apa? Karena para dewa, para makhluk ini sudah nyaman tinggal di rumah Anathapindika, ketika pindah ke tempat yang lain tidak senyaman di tempat yang dulu. Ini ibaratnya, kalau pengibaratan itu papa mamah kita ya, tinggal di kampung ya, di desa, di rumah lama yang mungkin menurut kita ya ayolah ikut pindahlah ke rumah yang baru, lebih nyaman, lebih bersih, lebih kota. Orang tua kita nggak mau. Sudah nyaman di sini, sudah enak di sini, banyak teman. Disuruh pindah mungkin sehari 2 hari pun tidak betah, ingin tetap tinggal di tempat yang lama. Ya mungkin para makhluk, para dewa itu juga punya feeling, punya perasaan seperti itu. Jadi diusir, suruh pindah ke tempat baru, wah nggak nyaman ya, nggak seperti di tempat rumah Anathapindika. Akhirnya mereka menghadap kepada ya, Sang Buddha atau menghadap kepada Dewa Saka, saya agak lupa, dan diberikan nasihat, ya sudah kembalikan lagi harta benda yang sudah dihanyutkan. Ya, akhirnya para makhluk, para dewa itu mengembalikan lagi ya, harta-harta Anathapindika yang sudah terbawa banjir bandang, sehingga singkat cerita Anathapindika kembali dikenal atau kembali menjadi saudagar kaya. Dan mereka pun kembali diizinkan tinggal di tempat, di rumah milik Anathapindika. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ya, jangan membiarkan ya keraguan-raguan terhadap dharma ajaran Sang Buddha berkembang. Apabila muncul keraguan, ya kita atasi dengan memunculkan sada atau keyakinan kepada ajaran beliau. Dan ketika seseorang berbuat baik, anggaplah kita sedang menanam tanaman. Yang tanaman ini tentu tanamannya butuh waktu berbeda-beda. Ada tanaman yang butuh waktu cepat, ada tanaman yang butuh waktu lama untuk berbuah. Ada tanaman yang hanya hitungan hari, hitungan bulan, ya, hitungan hari, hitungan minggu sudah berbuah. Ada tanaman yang butuh hitungan tahun untuk berbuah. Ya, kebaikan-kebaikan itu tidak usah kita harapkan kapan akan berbuah. Yang penting kita berbuat baik. Ada satu kisah, ya mungkin lucu, kisah lucu. Nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat tidak? Ada fenomena di media sosial. Kalau kita buka media sosial, buka YouTube, buka Instagram, kita scroll gitu, kadang lewat cuplikan drama Cina. Ada muncul? Dracin. Wah, Dracin sekilas muncul. Apalagi yang tidak berlangganan gitu, yang muncul iklan, wah lebih sering muncul lagi.
Dan kisah-kisah di drama pendek itu gampang ditebak sebenarnya. Kisah-kisahnya itu bulat situ-situ aja dan gampang ditebak. Apa biasanya kisahnya? Misalnya ada karyawan biasa, ada OB gitu ya. Terus ada karyawan yang lain meremehkan, menekan. Wah, nggak taunya karyawan itu CEO. Ya, misalnya ya ada OB begitu. Ya, kadang orang merendahkan, menganggap rendah profesi tertentu. Ada OB, kemudian ada calon pelamar kerja. Dia duduk di satu ruangan mengantri giliran untuk interview. Kemudian ada OB lewat, repot bawa berkas-berkas menumpuk. Dia karena jalannya lorongnya sempit, ya ada salah satu pelamar kerja itu punya pikiran buruk, punya niat buruk. Mungkin hidupnya kalau tidak ada berbuat buruk, hambar. OB-nya itu yang lagi kerepotan, bukannya diberi jalan, sengaja dijulurkan kaki, diselengkat lah istilahnya. Jatuh, bus, gitu. Wah, berkas-berkasnya, fotokopiannya bertebaran. Aduh, dia repot, dia sibuk. Dia yang menyelengkat tersenyum puas, hahaha gitu. Sementara di sebelahnya, ya, di tempat yang sama ada yang orang baik ceritanya, protagonisnya orang baiknya. Melihat ada OB yang seperti itu, dia bantu. Dia bangun dari tempat duduk, dia bantu, dia rapikan, dia kasih. Ya terima kasih, xie, kamsya gitu. Ya, debuci, nggak apa-apa. Udah keluarlah OB-nya itu. Ya, kalau ini diracin, udah bisa ditebak ya alurnya. Ya, tidak berapa lama orang yang berpakaian OB tadi yang repot bawa berkas tadi yang sudah keluar ruangan masuk lagi ke ruangan, sudah ganti seragam, pakai jas. Wah, ternyata yang dikira tadi OB yang dikerjain, yang dijahatin, ternyata bukan hanya HRD, ya mungkin CEO, pemilik perusahaan. Langsunglah di situ orang yang jahat tadi, aduh amsyong lah, harus sial sekali lah saya iseng berbuat jahat, tapi berbuat jahat kepada CEO. Ya sudah, dia mau melamar kerja, hancurlah sudah harapannya, tidak mungkin diterima. Yang diterima yang mana? Ya, kemungkinan besar yang diterima ya orang yang membantu merapikan berkas. Ya itu mungkin salah satu skenario di drama-drama pendek. Tapi kadang dari cerita-cerita sederhana seperti itu, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ada pesan makna juga. Ya tadi, ya kalau kita tidak mau sial, kalau kita tidak mau dapat musibah, ya sesungguhnya gampang, jangan berbuat jahat. Ya sesungguhnya kejahatan tadi, jalan tadi dia tidak diterima di perusahaan tadi misalnya karena siapa? Karena orang lain, karena OB-nya, CEO-nya, atau karena diri sendiri? Sesungguhnya karena diri sendiri. Dan orang lain dapat berkah, dapat manfaat, dapat keuntungan, istilah gampangnya dapat hoki, juga sesungguhnya karena perbuatan diri sendiri. Orang sesederhana bantu dengan niat baik, mungkin karena dia sudah biasa berbuat baik, biasa menolong, biasa membantu, kapanpun ada kesempatan ya dia ringan saja dia bantu. Yang ternyata kebaikan itu langsung berbuah saat itu juga. Ya, jadi pesan maknanya Bapak Ibu di luar sana, baik-baiklah kepada semua orang, pas lagi ngantri, pas lagi di kantor, pas lagi di kendaraan umum. Jangan mentang-mentang kita lihat dari covernya ya seperti orang biasa, ya takutnya itu CEO yang sedang menyamar berabe, nanti mau kerja sama bisnis batal. Wah, repot gitu. Ya ini lucu-lucuan saja sebagai selingan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, ya, mensucikan pikiran sendiri atau sacita parioda panang. Ya, ini sebagai tujuan utama dari ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha tidak hanya berbicara soal tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, tapi ultimate-nya atau goals-nya itu
adalah mensucikan pikiran sendiri. Kalau kita hanya tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, mentok-mentok itu lahir di alam surga atau lahir di alam Brahma. Kalaupun orang mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi, yang dalam, jana 1, jana 2, seterusnya arupa jana 1, arupa jana 2, pun itu juga tidak membawa pada pembebasan. Yang membawa pada pembebasan adalah memahami 4 kebenaran mulia, memahami anicca, dukkha, dan anatta, atau secara singkatnya telah berhasil mencabut, memutus, memotong pengotor-pengotor batin, loba dan turunannya, dosa dan turunannya, serta moha dan turunannya. Kita sebagai umat Buddha punya goals, punya tujuan tertinggi, mensucikan pikiran sendiri, mensucikan batin sendiri. Yang mana untuk bisa mensucikan batin ini butuh usaha dari diri sendiri. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Misalnya saya yang mensucikan batin, Bapak Ibu yang dapat manfaat, tidak bisa. Tapi harus diri sendiri yang berupaya, dan diri sendiri pula yang akan memperoleh akibatnya. Dan untuk mencapai tingkat kesucian ini bukan hanya dengan cara menjalankan ritual-ritual tertentu. Tidak cukup hanya dengan puja, tidak cukup dengan ritual-ritual tertentu. Bagaimana cara mensucikan batin? Apakah cukup kita membuat diri ini, batin ini menjadi suci dengan misalnya membasuh badan, membasuh diri dengan air? Mandi, cukup tidak kita mandi lantas bisa membuat jadi suci? Bisa? Bisa? Tidak bisa, tidak cukup. Kalau dengan mandi, membasuh badan, membasuh tubuh jasmani ini bisa membuat orang jadi suci, orang Indonesia sudah banyak yang suci. 1 hari mandi 2 kali. Apalagi kalau musim panas bisa 1 hari mandi 3 kali. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Meskipun kita berpikir mandi tidak bisa membuat seseorang menjadi suci, tapi di zaman Sang Buddha, dan mungkin di zaman saat ini juga ada orang-orang kelompok tertentu yang punya keyakinan dengan mandi di sungai tertentu bisa membuat diri ini, tubuh ini menjadi suci. Ya, kalau Bapak Ibu pernah Damayatra pasti paham. Dengan mandi di sungai tertentu bisa mensucikan diri. Dan Sang Buddha tegas menolak pemahaman itu, pandangan itu. Sang Buddha menyampaikan, seandainya air sungai ini dapat mensucikan seseorang, pastilah ikan-ikan yang ada di sungai menjadi makhluk yang paling suci karena hidup di situ. Nah, Sang Buddha menolak pandangan ini. Dan Dharma ajaran Sang Buddha menitik beratkan pada usaha, kepada praktek. Tidak hanya dengan ritual tertentu dapat membuat seseorang menjadi suci, tetapi dengan dia berusaha memahami, menembus 4 kebenaran mulia dan memahami anicca, dukkha, anatta, seseorang memungkinkan untuk mencapai kesucian batin, untuk membersihkan batin dari pengotor-pengotor, loba, dosa, dan moha. Dan ini menjadi cita-cita luhur kita semua. Harapannya ya, dengan praktek pembelajaran dan upaya yang kita lakukan mengarah ke arah sana, ke arah pencapaian kesucian batin, mensucikan batin sendiri dengan upaya diri sendiri, senantiasa memunculkan kebijaksanaan dalam setiap waktu kehidupan. Ini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Magha Puja pada sore hari ini. Kita mengingat kembali, mengulas kembali inti ajaran Sang Buddha, tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, dan mensucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha.
Selamat merayakan Hari Raya Maga Puja. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa teguh tegak di dalam Dharma ajaran Sang Buddha, senantiasa semangat ya dalam belajar dan praktek Dharma, sehingga dengan kebajikan-kebajikan, upaya-upaya yang kita lakukan mengkondisikan ya suatu saat kita dapat mencapai cita-cita luhur, mencapai akhir dari derita. Saya akhiri dengan mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.